Perkenalkan, saya Gusnili Purba dari kelas 11 PIS akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Karena perdagangan internasional merupakan perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, perbedaan selera masyarakat, dan perubahan teknologi. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Yang berikutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, maka kita akan mendapat jenis mata uang, seperti yen, dolar Amerika, dan mata uang jenis lainnya. Mata uang tersebutlah yang dinamakan dengan devisa. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Di dalam perdagangan internasional, dibutuhkan perluasan kesempatan kerja karena adanya proses ekspor dan proses impor. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Jika suatu harga terlalu mahal, maka dengan adanya proses impor, harga tersebut dapat distabilkan. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Dalam perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri, maka akan meningkatkan kualitas konsumsi. Yang kelima, mempercepat ahli teknologi. Ahli teknologi memungkinkan produksi menjadi lebih cepat. Yang berikutnya adalah faktor-faktor perdagangan internasional. Faktor pendorong. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Pertukaran antara sumber daya alam itulah yang menyebabkan perdagangan internasional. Yang kedua adalah selera. Selera juga merupakan faktor penyebab perdagangan internasional. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Apabila negara berproduksi dengan cepat, maka akan menghasilkan biaya produksi yang lebih mahal. Yang keempat, perbedaan teknologi. Karena adanya perbedaan teknologi, maka harga dapat dijual dengan cepat dan lebih murah. Yang kedua, faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama adalah tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, maka pedagang beralih ke negara lain. Maka itu merupakan salah satu faktor penghambat perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Kebijakan ekspor yang tinggi akan mengakibatkan kebijakan ekonomi internasional. Yang berikutnya adalah tidak stabilnya kurs mata uang asing. Jika tidak stabilnya kurs mata uang asing, maka para eksportir dan para importir akan kesusahan untuk mencari kurs valuta asing. Yang berikutnya adalah teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keuntungan komparatif oleh David Ricardo. Perbedaan keunggulan komparatif dapat memberikan keuntungan. Yang kedua, teori keuntungan mutlak oleh Adam Smith. Suatu negara dapat memiliki keuntungan dari negara lain. Yang berikutnya adalah kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan tersebut dibagi atas dua bagian. Yang pertama, kebijakan di bidang ekspor, yaitu kuota, tarif, subsidi, larangan impor. Yang kedua, kebijakan di bidang impor. Yang pertama, diskriminasi harga, pemberian premi atau subsidi, dumping, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Yang berikutnya adalah alat pembayaran perdagangan internasional. Alat bayar perdagangan internasional terbagi atas 3 jenis, yaitu uang tunai, barang, dan emas. Yang berikutnya adalah sistem pembayaran perdagangan internasional. Sistem pembayaran perdagangan internasional dibagi menjadi 7. Yang pertama, kontan atau tunai atau full body money. Yang kedua, telegrafik. Yang ketiga, vessel atau bill of exchange. Yang keempat, letter of credit. Yang kelima, cek. Yang keenam, emas. Dan yang ketujuh, kompensasi pribadi. Yang berikutnya adalah sistem kurs. Sistem kurs dibagi menjadi 3,
Yang pertama, sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system. Yang kedua, sistem kurs bebas atau free floating exchange rate system. Yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating exchange rate system. Yang berikutnya adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, neraca berjalan. Yang kedua, neraca modal, dan yang ketiga, neraca moneter. Neraca berjalan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama neraca perdagangan, yang kedua neraca jasa, dan yang ketiga transfer berjalan. Yang kedua neraca modal dibagi menjadi 5. Yang pertama kredit, yang kedua deposito, yang ketiga pembelian saham, yang keempat investasi, dan yang kelima pembelian surat-surat berharga. Yang berikutnya adalah neraca moneter. Neraca moneter terdapat dalam mutasi dalam hubungan dengan IMF dan cadangan devisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Yang berikutnya adalah ketentuan neraca pembayaran. Dibagi menjadi 2, yaitu transaksi pada pos debit dan transaksi pada pos kredit. Transaksi pada pos debit dibagi lagi menjadi A. Mengimpor barang, B. Memberi pinjaman kepada negara lain, C. Membayar jasa-jasa orang atau pihak luar negeri, dan D. Membayar bunga dan cicilan utang ke luar negeri. Yang berikutnya adalah transaksi pada pos kredit. Dibagi lagi menjadi A. Mengekspor barang, B. Menerima bunga cicilan pinjaman dari luar negeri, C. Menerima pendapatan jasa dari luar negeri, dan D. Menerima pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.